إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على البلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Jami' Raudhatul Falah
yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkanlah al-faqir yang dhaif ini mengajak diri pribadi dan juga para hadirin jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita berupaya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu ada dalam jiwa kita, mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan harapan kita saat jasad dan ruh akan berpisah, saat malakul maut ingin mencabut nyawa kita, saat kita akan berjumpa dengan Sang Pencipta Allahu Rabbi, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dengan keadaan yang baik, dan harapan kita mati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya doa yang selalu kita panjatkan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ada hal-hal yang terlihat jelas oleh pandangan mata kita sehingga kita mudah untuk memahami dan memaknai hal tersebut. Namun ada hal-hal yang tersembunyi daripada pandangan mata kita sehingga kita sulit untuk memahami dan memaknai hal tersebut. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan akan suatu hal, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan tertentu dan maksud yang begitu jelas bagi para hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fusul Al-Ilmiyah Wal-Usul Al-Hikamiyah yang dikarang oleh seorang ulama besar yang tergolong wali min awliyaillah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dikatakan dalam kitab tersebut bahwasanya Al-Imam Ali Zainal Abidin berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal yang barang tentu dan pasti Allah memiliki tujuan tertentu dan juga maksud yang begitu jelas bagi para hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keridhaan-Nya atas amalan yang telah dikerjakan oleh para hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya perintah Allah jumlahnya sangat banyak, baik itu yang menurut pandangan kita memiliki nilai yang begitu besar maupun yang kecil, baik yang menurut kita itu masyhur maupun yang tidak, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Namun di antara kita, dari sekian banyak amalan-amalan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu kita banyak pula yang sudah kita mengerjakan atau melaksanakannya. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita, di antara amalan-amalan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita kerjakan, yang telah kita laksanakan, kita tidak pernah tahu di mana Allah meletakkan keridhaan-Nya. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menyembunyikannya agar kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mudah untuk meremehkan, untuk mengecilkan
amalan-amalan yang menurut pandangan mata kita itu kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di antara amalan-amalan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menurut pandangan kita itu nilainya, value-nya kecil, namun justru di situ terletak keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja setiap amalan perbuatan manusia, amalan perintah ibadah yang telah dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita beruntung sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya saat kita berwudu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan saja kita mengerjakan yang wajib yang memang itu telah diwajibkan, difardukan dalam pandangan agama Islam. Namun kita meremehkan hal-hal dalam wudu tersebut yang hukumnya sunnah. Boleh jadi jika kita meremehkan hal tersebut, Allah tidak senang terhadap diri kita. Kenapa? Mungkin saja di antara amalan yang sunnah itu kita kerjakan dengan baik, baik juga yang wajib, yang fardunya kita laksanakan dengan baik, kita sempurnakan dengan yang sunnahnya, maka Allah akan meridhoi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah menarik yang terjadi pada Al-Imam Al-Ghazali. Satu saat Al-Imam Al-Ghazali ditanya oleh orang, "Wahai Al-Imam Al-Ghazali, apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Aku dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Kemudian Allah bertanya, 'Wahai hambaku, lantaran apa saat ini engkau bisa berada di hadapanku dan masuk ke dalam syurgaku?' Saat itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, 'Wahai Allah, mungkin lantaran ibadah-ibadahku yang telah aku laksanakan sehingga aku bisa berada di hadapanmu dan masuk ke dalam syurgamu.' Kemudian Allah mengatakan, 'Bukan itu wahai hambaku. Satu saat engkau sedang asik menulis sebuah kitab, kemudian ada seekor lalat hinggap di wadah tintamu. Kau hentikan tulisanmu sejenak, membiarkan lalat tersebut untuk meminum tinta sampai dia merasa puas dan terbang kembali. Lantaran sikap kasih dan sayangmu terhadap hambaku, maka aku perintahkan para malaikat-malaikatku untuk membawamu ke hadapanku dan masuk ke dalam syurgaku.'" Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah itu kita bisa mengambil kesimpulan, amalan yang menurut kita itu hanya sederhana, yang singkat, yang ringan menurut pandangan kita, Allah begitu meridhoinya. Bagaimana amalan-amalan yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedikit apapun yang kebaikan yang telah engkau lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya kepada hambanya yang selalu berbuat maksiat kepadanya. Kita sadar bahwasanya dari kita mulai membuka mata kita sampai menutup mata kita kembali,
Kita tak luput daripada kesalahan, daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki dan tangan kita, tak lepas daripada kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya kepada hambanya. Dengan alasan apa Allah menyembunyikan? Agar hambanya agar hamba Allah Subhanahu wa taala ini tidak meremehkan yang namanya dosa dan maksiat. Yang mana kita ketahui bahwasanya dosa dan maksiat itu pasti akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita selaku insan manusia biasa. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Namun jangan jadikan perbuatan dosa yang menurut pandangan mata kita itu kecil, kita tumpuk, kita biarkan dosa kecil itu terus menerus. Di mana dosa kecil yang kita biarkan terus menerus tanpa kita hapus, tanpa kita istighfar, tanpa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya kita mengerjakan amalan-amalan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus segala dosa-dosa kecil kita, maka dosa kecil itu akan menjadi besar dan Allah pasti murka kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat badan kita, pakaian kita kotor, kenapa kita harus lari daripada air? Padahal air itu bisa membersihkan badan dan juga pakaian kita. Begitu juga dengan diri kita saat diri ini berlumuran dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti kabur lari daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Sebanyak apapun dosa dan perbuatan salah kita, asalkan kita mau mengakui dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, pasti Allah akan memaafkan dan menghapus dosa-dosa kita. Sebanyak apapun, seperti halnya buih di lautan, andai saja kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luhurnya Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah terhadap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak tampakkan di hadapan para hambanya. Andai kata Allah tampakkan perbuatan dosa aib kita di hadapan manusia lainnya, niscaya kita tidak mau, tidak kuat untuk menegakkan kepala kita karena begitu malu, hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, hiasilah kehidupan kita untuk selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganti perbuatan dosa itu dengan melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan hal tersebut, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan para wali-walinya di antara para hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita diri ini merasa diri ini lebih hebat daripada orang lain. Kadang diri ini merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kadang diri ini merasa lebih soleh daripada orang lain. Diri ini merasa lebih alim daripada orang lain. Diri ini lebih merasa banyak perbuatan baiknya daripada orang lain. Sehingga dengan sikap dan sifat tersebut yang masih berada di dalam relung hati kita, itu akan memunculkan satu sifat, yaitu kita akan meremehkan orang lain, kita akan mengecilkan orang lain, kita akan menghinakan orang lain.
Orang yang kita hinakan, orang yang kita remehkan, orang yang kita kecilkan, belum tentu mereka itu semua nilainya, derajatnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi mereka yang kita kucilkan, mereka yang kita hinakan, mereka yang kita remehkan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai memiliki derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadari bahwasanya Allah menciptakan manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan yang Allah berikan, janganlah membuat diri ini menjadi sombong, janganlah membuat diri ini menjadi ujub, menjadi besar di hadapan hambanya Allah, terkhusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kelemahan, kekurangan daripada manusia lainnya, jangan pernah kita remehkan, jangan pernah kita kecilkan. Hiduplah dengan saling berbagi, hiduplah dengan saling penuh kasih dan sayang. Karena itu merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian-uraian di atas, mudah-mudahan ada tempat di dalam hati kita bahwasanya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati kita, dengan keikhlasan hati kita dan istiqamah, tidak mengharapkan apa-apa, hanya kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hiasi diri ini untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengevaluasi diri kita, mengcross-check diri kita, dari kita mulai membuka mata kita sampai kita menutup mata kita. Sudah barang tentu perbuatan dosa banyak yang kita lakukan. Oleh karenanya jangan bosan-bosannya kita untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ganti perbuatan tersebut dengan perbuatan yang baik, amal yang soleh, di mana amal yang soleh juga dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Kemudian yang ketiga, hiduplah dengan manusia lainnya dengan secara adil. Perlakukanlah manusia dengan bijaksana, lakukanlah perlakuan manusia dengan penuh kasih dan sayang. Karena apa? Kita sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'ah fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi hatti bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عنهم خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاح